Salah satu contoh yang bagus, mohon maaf walaupun belum dieksekusi ya, saya sudah bertemu dengan Gubernur Kaltara bulan lalu, dan Pak Gubernur punya komitmen membuka penanaman modal di daerah, mengundang investor untuk masuk, dengan catatan kami punya 10.000 outsourcing, non-ASN, tolong diprioritaskan untuk rekrutmen jika kalian buka pabrik di sini atau buka usaha di sini. Menurut kami ini ide yang brilian. Mudah-mudahan Pemda yang lain juga bisa mengikuti, ya, nego dengan investor yang mau berinvestasi, ya, tolong terima ini kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang selama ini bekerja sebagai non-ASN, prioritaskan untuk bekerja di instansi atau di perusahaan Bapak Ibu yang mau investasi di daerah kami. Nah, ini contoh yang baik dan inilah yang mestinya kita lakukan sama-sama. Karena tidak mungkin, tidak perlu semua jabatan harus aparatur negara. Saya kira itu gambaran besar dari strategi transformasinya. Mudah-mudahan persepsi kita sama terkait non-ASN ini, berhenti menyalah-nyalahkan, karena menyalah-nyalahkan semuanya salah, sudah dilarang mengangkat, masih diangkat, dan masih mau diangkat. Ya, Anda juga salah, ini kayak bus ya, ada S dicoret, dilarang berhenti, busnya berhenti, penumpangnya naik. Ya sopir busnya salah, penumpang yang naik juga salah gitu ya. Jadi non-ASN juga salah, kenapa mau? Udah jelas-jelas dilarang oleh PP. Jadi berhenti menyalah-nyalahkan, ayo kita fokus ke solusinya, dan karena ini memang persoalannya kompleks, motif keberadaannya juga nggak sama, solusinya tidak bisa tunggal. Solusinya memang harus satu persatu sesuai dengan kebutuhannya. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita untuk terus mendata, memapping, dan menyiapkan rencana penyelesaiannya sama-sama. Ini PR bersama, dan kita selesaikan bersama-sama dengan sinergi kita, dengan kekompakan kita, ya. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh orang-orang yang punya kepentingannya untuk mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak untuk ASN dan tidak bijak untuk 270 juta rakyat Indonesia. Saya kira itu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Pak Armen dan teman-teman yang sudah membantu. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Saya kira Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita apresiasi kepada Pak Deputi ya, yang sudah memberikan pencerahan ya terhadap proses, bahkan tadi beliau menggambarkan dengan skema yang cukup teknis gitu ya. Jadi Bapak Ibu akan memiliki gambaran ya, termasuk tadi di awal program transformasi, dan bagian dari itu adalah kita ingin menata tenaga-tenaga non-ASN sesuai mandat di dalam PP 49 ya Pak ya. Dan statusnya mungkin beliau selalu menyampaikan ada 3 ya. Jadi ada yang sifatnya permanen tadi PNS, kemudian ada yang temporer waktu tertentu karena kebutuhan. Yang ketiga outsourcing yang kita butuhkan jasanya. Ya, jadi nah itu barangkali teman-teman itu nanti yang akan diklasterkan. Tadi skema-skema yang disampaikan oleh Pak Deputi juga cukup jelas ya, ada beberapa poin dari skema yang sudah digunakan, termasuk strategi kita untuk mengurangi itu tadi kebijakan kaitan dengan pengangkatan guru dan tenaga kesehatan. Ya, jadi itu setidaknya bisa mengurangi, apalagi tadi disampaikan bahwa dari sisi formasi yang disiapkan ya dengan usulan Pemda itu masih jauh Pak ya. Termasuk juga guru Pak, itu juga masih dari 758.000 itu ya, kita masih kekurangan dari usulan yang dari Pemda Pak, 350 ribuan. Kalau kesehatan 94.000. Nah, oleh sebab itu teman-teman sekalian, itu dari aspek kebijakan tadi Pak Deputi sudah menyampaikan ya, termasuk juga tadi strategi apa yang harus digunakan. Dan ada pesan yang cukup penting, jangan sampai nanti momentum ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang justru mengambil kesempatan. Ya, makanya pendataan ini sudah ada strategi yang disiapkan oleh Pak Harmen juga ya untuk mengantisipasi nih Pak supaya tidak terjadi itu. Ya, supaya kop-kop yang lama nggak laku Pak. Gitu ya. Dulu kop-kop lama yang laku, orang yang sudah pensiun dimintain tanda tangan, ya. Orang yang sudah meninggal batu nisannya ditungguin, gitu ya, supaya bisa tanda tangan, gitu ya. Nah, oleh sebab itu barangkali ini bisa Bapak Ibu kalau ketemu tadi apalagi ada unsur penipuan dan sebagainya nanti bisa
dilaporkan gitu. Terima kasih Pak Deputi tadi atas arahan dan informasi serta pencerahan yang disampaikan. Ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh Bapak Ibu, teman-teman sekalian secara utuh ya. Maksud dari pendataan ini, apalagi tadi secara kebijakan, ya tujuannya apa tadi Pak Deputi, Pak Alex sudah menyampaikan. Selanjutnya secara teknis pelaksanaan di BKN sekaligus juga launching sistem aplikasi pendataan non-ASN nanti akan disampaikan oleh Bapak Suharmen, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Ya, izin Pak Deputi balik kepada Pak Harmen, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Deputi SDM Aparatur, Pak Alex Denny. Yang kami hormati Pak Pak Asdep, dan seluruh rekan-rekan yang ada di Kementerian Pan-RB, serta teman-teman dari Badan Kepegawaian Negara yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka kegiatan sosialisasi pendataan tenaga non-aparatur sipil negara. Serta tentu saja yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu peserta sosialisasi, Bapak Sekjen, Sesmen, Sestama, Sekda, ataupun yang mewakili dari seluruh institusi dari Sabang sampai Merauke maupun instansi pusat. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara mengenai pendataan tenaga non-ASN, maka tentu saja ada dasar hukumnya. Tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh Pak Deputi SDMA, yang kadangkala kemudian menjadi terkaget-kaget bagi kita sendiri. Tadi sudah disampaikan surat Menteri Pan-RB nomor 185 2022 tanggal 31 Mei, yang seolah-olah kemudian menjadi sesuatu yang di luar konteks. Padahal kalau Bapak Ibu buka kembali PP 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, lanjut saja. Next. Di dalam pasal 96 PP 49 ini sudah dinyatakan dengan jelas di situ bahwa pejabat pembina kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Kenapa ini dilakukan, dilarang dalam PP ini? Karena undang-undang sudah mengamanatkan bahwa yang namanya aparatur sipil negara itu hanya terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Dan bahkan di dalam PP 49 ini ada sanksi bagi pejabat yang masih melakukan pengangkatan pegawai non-aparatur sipil negara ini. Nah, selain itu juga ada transisi yang sebelumnya saja, slide sebelumnya. Ada transisi yang kemudian dimandatkan di dalam PP ini, yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi. Ada transisi 5 tahun yang harus dilakukan. Dan transisi 5 tahun ini tentu kalau kita hitung dari 2018, 5 tahun ke depan, maka tentu saja 2023. Terutama bagi lembaga-lembaga non-struktural, institusi lembaga yang statusnya lembaga non-struktural, kemudian ada bagi instansi pemerintah yang saat ini sedang menerapkan badan layanan umum daerah, kemudian lembaga penyiaran publik serta perguruan tinggi negeri yang masih baru. Kemudian diberikan transisi untuk itu. Jadi PP sebetulnya secara spesifik sudah membatasi pengangkatan tenaga non-ASN. Bahkan kalau itu sudah terlanjur dilakukan, kemudian diberikan transisi selama 5 tahun untuk menyelesaikannya. Jadi surat edaran tadi, 31 Mei tadi bukan sesuatu yang baru sebetulnya. Ini perlu menjadi concern kita bersama, tapi kemudian teman-teman karena selama ini tidak ada reminder, seolah-olah ini adalah sesuatu yang baru dan membuat kegaduhan baru seolah-olah seperti itu. Padahal tidak sebetulnya. Nah, lanjut.
mandat dari PP tadilah yang kemudian disampaikan atau ditegaskan melalui surat 31 Mei 2022 tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi. Saya lanjut saja karena tadi sudah banyak disampaikan. Akan banyak fokus di bagaimana kita melakukan pendataan. Di dalam surat Menteri Pan-RB nomor 1511 tanggal 22 Juli yang lalu sudah diberikan rambu-rambu di situ. Kalau kita ingin melakukan pendataan, mana yang kemudian boleh kita lakukan sebagai pendataan? Pertama adalah mereka-mereka yang tercatat saat ini sebagai tenaga honorer kategori 2. Tenaga honorer kategori 2 ini yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi sebanyak 410.000 lebih, yang tentu saja jumlahnya sudah berkurang sekarang. Kenapa berkurang? Karena ada rekrutmen P3K yang kita lakukan pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian ada rekrutmen P3K guru yang sudah kita lakukan, termasuk juga rekrutmen P3K untuk penyuluh pertanian, maka jumlahnya sudah berkurang. BKN memang tidak diizinkan untuk melakukan updating data tenaga honorer K2 ini sejak tahun 2013 yang lalu. Dan berkurang yang lain tentu saja adalah karena ada yang meninggal dunia. Ada yang kemudian sudah tidak menjadi tenaga honorer lagi di situ. Itu yang tadi disampaikan oleh Pak Asdep. Jadi ini yang kemudian harus dikoreksi. Nah, jangan sampai nanti malah THK 2 ini kemudian koreksinya malah meningkat. Jadi aneh. Kalau itu yang terjadi. Pak, ribon. Jadi nanti di dalam sistem pendataannya, Bapak Ibu akan data yang ada di Badan Kepegawaian Negara sudah diimpor ke dalam sistem. Kalau dia pegawai honorer kategori 2, maka harus ada nomor registrasinya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal melakukan verval terhadap data yang sudah ada di situ. Kalau orangnya sudah tidak ada, baru Bapak Ibu nanti kasih statusnya, apakah sudah tidak aktif, apakah sudah meninggal, atau status yang lain. Dan data-data ini kemudian tidak bisa Bapak Ibu tambahkan. Karena kemarin Pak Deputi terkait dengan data THK 2 ini dengan teman-teman di Kemenkes, mereka meminta data kepada kami, tenaga honorer kategori 2 ini, tiba-tiba nambah 780-an orang yang tidak punya registrasi K2. Jadi ini dari mana datanya? Kok tiba-tiba ada? Ya begitu kita minta, mana nomor registrasi K2-nya? Nggak ada. Jadi ada data siluman sebanyak 758 orang yang tidak terdaftar di dalam database THK 2. Dan persoalan ini banyak sekali terjadi di daerah. Saya sudah mendapat laporan dari betul yang disampaikan oleh Pak Deputi SDMA tadi, baik itu dari teman-teman wartawan ataupun dari teman-teman BKD, BKP SDM, banyak data yang kontraknya sudah putus, kemudian seolah dibikin nyambung kembali dengan biaya Rp150.000. Dan itu banyak terjadi. Masih bisa nego 100.000, masih bisa dilakukan. Kemudian ada juga yang kontraknya sebetulnya belum 1 tahun, per 31 Desember, kemudian diperpanjang, seolah dia masuk dalam 1 tahun. Ini juga dapat laporan dari teman-teman wartawan. Ini tentu menjadi persoalan sendiri kalau apa yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDMA, jangan-jangan ini akan meledak kembali datanya. Tapi dugaan kami akan meledak kembali dengan kondisi seperti ini. Nah, yang kedua yang didata adalah pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi Bapak Ibu, baik itu instansi pusat maupun di instansi daerah. Dengan persyaratan bahwa pembayaran gajinya itu menggunakan APBN atau APBD. Kalau di instansi pusat menggunakan APBN dan di instansi daerah menggunakan APBD. Dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik itu secara individu ataupun pihak ketiga. Nah, kalau kita ditanya, Bapak Ibu ditanya, siapa sih yang kemudian tidak dibiayai melalui APBN dan APBD? Semua pasti dibiayai melalui APBN dan APBD. Tetapi kalau kita berbicara APBN ataupun APBD,
Maka yang dimaksud pembayaran langsung itu kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 51. 51 itu adalah belanja pegawai. Sementara pengadaan barang dan jasa, kode mata anggaran kegiatannya itu adalah 52. Dan belanja modal itu 53. Jadi yang Bapak Ibu catatkan di situ adalah yang dia direct dibayar melalui komponen belanja pegawai di instansi Bapak Ibu. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Nah, ini banyak yang bertanya, kenapa kok batas usia minimalnya 20 tahun dan tertingginya 56 tahun? Tadi sudah kami perlu mengingatkan, di dalam PP 49 2018, batas usia pengangkatan P3K itu sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum batas usia yang ditetapkan, batas usia pensiun yang ditetapkan dalam jabatan itu. Kalau asumsi kita adalah batas usia pensiun dalam jabatan itu adalah 58 tahun, maka ada proses 1 tahun sebelum yang bersangkutan, karena yang bersangkutan boleh diangkat sekurang-kurangnya 1 tahun tadi, ada proses administrasi yang dilakukan. Kalau dia batas usianya sekarang 56 tahun, ada proses seleksi, katakanlah berapa bulan, kemudian di administrasi pengangkatannya, termasuk sampai kontrak dari PPK-nya keluar, maka yang bersangkutan masih bisa diangkat paling tidak 1 tahun lebih sedikit. Jadi itu sehingga nanti begitu dia 58 tahun, sesuai dengan batas usia pensiun yang ditetapkan pada jabatannya, dia bisa kemudian menyelesaikan kontraknya. Dan batas usia paling rendah 20 tahun itu juga diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Jadi itu sebabnya kenapa harus ada batas usia minimal dan batas usia paling tinggi. Untuk data listing tenaga honorer kategori 2 dan pelaporan THK 2 yang meninggal, berhenti, atau tidak aktif lagi, itu sudah disiapkan di dalam sistem aplikasinya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal klik saja di situ, si A misalnya dia nomor THK 2-nya, kemudian statusnya meninggal, apakah sudah berhenti atau tidak aktif, tinggal diklik di situ. Lanjut. Nah, ada proses validasi data yang perlu Bapak Ibu lakukan. Kalau kami ada batas waktunya tadi sebelum 31 Desember 2021, batas waktu orang-orang yang bisa dilakukan pengangkatan. Karena kalau dia diangkat di 2022, maka bisa dipastikan yang bersangkutan belum memenuhi 1 tahun tadi. Nah, pada periode ini, yang bersangkutan pernah diangkat dengan masa kerja minimal 1 tahun, baik itu secara akumulatif, ataupun jika terputus-putus juga masih bisa dilakukan. Nanti kami berikan contohnya, skenario-nya bagaimana kalau dia terputus-putus. Dan bukti pembayarannya harus melalui mata anggaran 51 tadi, mata anggaran kegiatan 51, yaitu honorariumnya langsung dari komponen belanja pegawai. Jadi yang bersangkutan tentu saja masih aktif bekerja di instansi, yang tidak aktif tentu saja bukan subjek untuk dilakukan pencatatan. Kemudian usia wajib per 31 Desember, itu sesuai dengan data dari Dukcapil, karena sistem kami kemudian membaca langsung ke database-nya Dukcapil. Jadi kalau nanti Bapak Ibu memasukkan data tanggal lahir yang di luar konteks itu, maka akan terverified dari database-nya Dukcapil. Kemudian pembayaran honorariumnya melalui APBN atau APBD, dan beberapa ketentuan yang tidak termasuk di dalam pencatatan ini. Pertama adalah kalau mereka bekerja di Badan Layanan Umum. Karena di dalam Peraturan Menteri Keuangan, Badan Layanan Umum itu ada di komponen 52. Yang kedua, Badan Layanan Umum ini di dalam PP-nya itu memang diberikan kelonggaran untuk melakukan manajemen resources yang ada di dalam institusinya.
Itu sebabnya kenapa Badan Layanan Umum ini seluruh income yang diperoleh oleh Badan Layanan Umum, baik itu di pusat maupun di daerah, itu dapat dipergunakan 100% untuk operasional Badan Layanan Umumnya. Berbeda dengan kalau penerimaan dalam bentuk PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Karena sebagian besar dari operasionalnya institusinya itu masih dibiayai melalui APBN atau APBD, sehingga penerimaan dalam bentuk negara bukan pajak bagi institusi-institusi harus disetorkan ke negara dulu, baru kemudian boleh digunakan. Berbeda mekanismenya dengan BLU. Kemudian yang outsourcing yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi, dan pegawai atau ada SK-nya, kontrak kerja yang di atas 31 Desember 2021, itu tidak dipastikan masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Nah, lanjut, ini contoh kalau misalnya kalau kontraknya terputus-putus. Jadi yang bersangkutan pernah bekerja misalnya, tentu saja statusnya saat ini masih bekerja. Dia pernah bekerja Januari 2020 sampai dengan Maret 2020. Masa kerjanya 3 bulan, kemudian sempat terputus, April sampai dengan Agustus 5 bulan katakanlah. Kemudian bekerja kembali September 2020 sampai dengan Desember 2020, 4 bulan. Kemudian bekerja, sekarang statusnya juga masih bekerja, tetapi kemudian sumber pembiayaannya tidak melalui komponen mata anggaran kegiatan 51 misalnya, tapi dari 52, karena anggaran 51-nya katakanlah kalau di daerah sudah melebihi dari 30% misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menjumlahkan ini kalau sifatnya akumulatif. Kalau dia masih 1 tahun, maka yang bersangkutan masih menjadi subjek karena dia pernah bekerja dan dengan komponen pembiayaan melalui APBN. Tapi kalau sekarang statusnya tidak bekerja, ya tentu bukan subjek untuk dilakukan pendataan karena mereka sudah berhenti menjadi tenaga non ASN di instansi Bapak Ibu. Dan setiap pegawai pegawai ini kemudian bisa melakukan updating terhadap riwayatnya. Jadi, dan tentu saja harus ada dokumen pendukung. Jadi pada saat yang bersangkutan mengatakan saya bekerja diangkat oleh kepala puskesmas misalnya, maka ada SK kepala puskesmas untuk melakukan pengangkatan itu. Tetapi sekali lagi yang dilakukan itu bukan sesuatu yang mengada-ada. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Deputi SDM, jangan tiba-tiba dalam tanda kutip ada data siluman yang masuk misalnya karena ada 150.000 tadi. Ingat nanti Bapak Ibu PPK akan menyampaikan SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak di dalam sistem yang juga harus diupload. Dan SPTJM ini bertanggung jawab baik itu terhadap administrasi maupun terhadap hukum apabila kami menemukan data-data yang sebenarnya adalah data-data yang siluman tadi. Itu yang nanti perlu diingatkan, jangan sampai Bapak Ibu kemudian dalam tanda kutip menjebak PPK. PPK dalam hal ini adalah bupati, wali kota, ataupun gubernur, ataupun sekjen kalau di instansi pusat. Karena kemudian lalai untuk melihat data-data yang seharusnya tidak disampaikan, tetapi kemudian tetap disampaikan sebagai bagian dari non-ASN. Ini adalah data-data yang nanti perlu Bapak Ibu masukkan di sistem, ada nomor induk kependudukan, karena nanti ini akan dicek melalui database Dukcapil, kemudian nama lengkap tanpa gelar, nanti sistemnya akan didemokan oleh teman-teman, kemudian ada nomor, kalau dia peserta THK2, ada nomor peserta THK2-nya, namanya sudah ada di dalam sistem, ya, Bapak Ibu tinggal hanya melakukan verifikasi saja. Kemudian tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin, ini penting buat di dalam pendataan ini untuk memastikan bahwa yang bersangkutan apakah usianya di bawah 20 tahun atau di atas 56 tahun. Nanti bisa dilakukan query untuk bisa memastikan yang bersangkutan memang masih berada di dalam range yang ditetapkan di dalam surat Menpan. Kemudian kalau pendidikan yang terakhir apa saat ini, apakah SMA atau sudah S1 atau bahkan sudah S2 misalnya, nomor ijazah juga perlu disampaikan untuk memastikan bahwa ijazahnya bukan ijazah palsu, kemudian tanggal lulus, sekolahnya dari mana, dan seluruh dokumen-dokumen tadi diupload di sistem. Jadi
ini sebagai bagian proses verifikasi yang nanti tentu saja sebelum dilakukan finalisasi, Bapak Ibu di instansi bisa melihat data-data tadi dengan mudah dengan sebelum melakukan verifikasi akhir. Lanjut. Nah, pendataan ini bisa dilakukan oleh admin. Beberapa waktu yang lalu pada bulan Juli kami pernah menyampaikan bersama-sama dengan teman-teman di Kementerian PAN RB, Bapak Ibu sudah bisa secara paralel menyiapkan dalam bentuk format Excel. Formatnya juga sudah ada di dalam surat edarannya Pak Menteri PAN RB waktu itu. Nanti data-data yang sudah Bapak Ibu siapkan di dalam format Excel tadi untuk memudahkan nanti bisa langsung diimport. Yang dalam Excel tadi diimport ke database. Mekanisme importnya juga sudah kami siapkan di sistem. Jadi Bapak Ibu tinggal klik saja terus kemudian arahkan filenya, nanti didemokan oleh teman-teman. Nah, setelah datanya Bapak import ke dalam database, kemudian kalau datanya belum disiapkan di dalam Excel, bisa juga Bapak Ibu langsung melakukan entry, input data melalui sistemnya. Tetapi ini tentu akan banyak sekali prosesnya. Tapi kalau dikeroyok atau digotong royong, ini tentu akan cepat bisa dilakukan. Nah, setelah dilakukan, karena Bapak Ibu tidak memiliki data riwayat, maka nanti tenaga non-ASN-nya itu bisa memperbaiki data riwayatnya. Jadi sejak kapan yang bersangkutan honorer, bukti dia honorer sejak pertama kali diangkat itu ketahuan. Sehingga kita bisa memetakan nanti ke depan orang ini sudah berapa lama menjadi tenaga non-ASN di instansinya. Apakah yang bersangkutan kemudian berkelanjutan atau terputus-putus, itu nanti akan bisa diketahui dengan mudah. Tetapi kalau itu tidak dilakukan updating oleh tenaga non-ASN-nya, maka tentu saja yang akan digunakan adalah data terakhir yang dimasukkan oleh instansi ke sistem. Lanjut. Ini mekanismenya. Jadi nanti admin instansi, Bapak Ibu perlu menunjuk admin yang bertanggung jawab terhadap sistem ini, dan yang bersangkutan perlu diregistrasi supaya nanti sistem tidak menjadi liar, ya semua orang kemudian akan masuk dan bahkan hanya sekedar mengacak-ngacak sistem. Maka adminnya harus diregister, Bapak Ibu harus menyampaikan atau mengajukan siapa yang akan ditunjuk menjadi admin instansi. Admin ini nanti yang akan membagi kewenangan kepada apakah tenaga non-ASN-nya akan diberikan kesempatan untuk melakukan updating atau tidak. Nanti prosesnya didelegasikan oleh admin. Kemudian juga admin bisa juga mendelegasikan ke operator, tapi harus didefinisikan di sistem sehingga kami bisa melakukan tracking atau mencatat log activity-nya siapa yang melakukan perbaikan atau updating terhadap data tadi. Nah, setelah admin proses pendaftaran admin juga dilakukan melalui sistem. Jadi nanti ada Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan surat ke kami, tapi suratnya disampaikan di sistem yang juga sudah difasilitasi di dalam aplikasi ini. Kemudian setelah admin memenuhi persyaratan yang bersangkutan sebagai admin, didaftarkan oleh instansi, dan tenaga non-ASN-nya dapat membuat akun pendataan. Jadi kalau datanya sudah masuk, baru non-ASN-nya bisa membuat akun untuk melakukan registrasi dan memonitor, serta mengkonfirmasi, termasuk juga melengkapi riwayat kerja yang bersangkutan. Kalau misalnya yang dimasukkan oleh admin instansi baru hanya data terakhir. Nah, non-ASN-nya kemudian bisa diberikan kesempatan untuk melengkapi sejak kapan dia menjadi tenaga non-ASN di instansi Bapak Ibu. Setelah dilakukan penyelesaian datanya, nanti tenaga non-ASN-nya dapat mencetak hasil resume berupa bukti pendataan non-ASN. Dan nanti ada QR code-nya untuk memastikan bahwa pendataan tadi itu betul sudah dicatatkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Dan proses melengkapi riwayat oleh tenaga non-ASN akan berhenti atau selesai ketika Bapak Ibu menyatakan datanya final. Kalau Bapak Ibu sudah mengklik final di sana, di sistem, maka Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi melakukan perbaikan terhadap data. Ada cut-off-nya tentu saja di situ. Kalau dari sisi timeline yang diberikan oleh teman-teman di Kemenpan kepada BKN, timeline-nya adalah 31 September.
tetapi kemudian kita perlu ada transparansi terhadap data. Transparansi ini supaya publik tahu apakah orang yang didata tadi, lanjut saja Mbak, satu lagi. Terus satu lagi. Nah, terus. Nah, kalau prafinalisasi, akhirnya kami menyebut itu adalah prafinalisasi 30 September 2022. Kemudian ada proses finalisasi selama 1 bulan ke depan. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan data, baik itu melalui mekanisme import dan kemudian melakukan updating data sesuai dengan riwayat ya, dari tenaga non-ASN-nya tadi, kemudian per 30 September akan terjadi prafinalisasi dan Bapak Ibu wajib mengumumkan siapa saja orang-orang yang tercatat sebagai tenaga non-ASN kepada publik. Ini penting supaya menghindari bahwa jangan nanti ada orang yang, oh ternyata si A itu bukan tenaga non-ASN, kenapa kok dia dicatatkan di situ? Jadi publik bisa mengkontrol Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu juga sekaligus akan menyelamatkan PPK, pejabat pembina kepegawaiannya. Sebelum PPK kemudian menyampaikan surat pertanggungjawaban mutlaknya, PPK sudah mendapatkan masukan dari publik, dari masyarakat di wilayah Bapak Ibu masing-masing. Kemudian hanya bagi instansi yang terdapat pegawai non-ASN dalam pengusulan pasca prafinalisasi, kalau ada perubahan data, maka Bapak Ibu nanti akan diminta untuk bersurat membuka sistem kembali. Karena 30 September tadi, sistem kami close, Bapak Ibu kemudian mengumumkan tidak ada proses updating data, dan proses finalisasinya nanti setelah ada masukan dari instansi, itu waktunya kami berikan selama 10 hari. Nanti dari waktu 10 hari itu pengumumannya, maka masyarakat di wilayahnya bisa memberikan koreksi. Setelah ada koreksi dari masyarakatnya, baru kemudian Bapak Ibu menyampaikan ke kami untuk membuka kembali updating sesuai dengan masukan dari masyarakat. Setelah itu Bapak Ibu wajib mengunggah SPTJM dari PPK masing-masing untuk memastikan PPK bertanggung jawab secara penuh terhadap data non-ASN yang disampaikan kepada BKM. Ini mekanisme yang kita lakukan secara bersama-sama supaya transparansi terhadap data non-ASN ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan secara bersama-sama dan tidak ada orang-orang yang kemudian dizolimi, dalam arti yang bersangkutan sebenarnya tenaga non-ASN tapi karena yang bersangkutan tidak bisa membayar ke operator, maka datanya nggak masuk. Berarti dia dizolimi, tapi digantikan oleh orang yang tidak pernah menjadi tenaga honorer di situ misalnya, atau tidak pernah menjadi tenaga non-ASN. Nah, potensi ini besar, itu yang tadi kami sampaikan, kami sudah mendapatkan informasi banyak sekali dari teman-teman wartawan, baik itu dari teman-teman wartawan Kompas, teman-teman wartawan CNN, maupun teman-teman wartawan JPPN, sudah menyampaikan ke kami pada Putih, dan ini kenapa kemudian ada mekanisme tambahan ini, untuk memastikan ada transparansi terhadap data yang disampaikan ke BKM. Kembali admin tadi, sebelumnya, apa nanti tugasnya admin? Nah, admin akan melakukan registrasi siapa yang ditunjuk sebagai admin melalui sistem registrasi admin BKN GoID non-ASN. Ini dalam satu portal, semuanya dalam satu portal yang sama, dan admin wajib mengunggah juga surat penunjukan bahwa yang bersangkutan memang ditunjuk oleh instansi Bapak Ibu sebagai admin, karena admin ini tanggung jawabnya besar. Jadi kami perlu memastikan bahwa orang itu adalah orang yang memang Bapak Ibu tugaskan untuk menjadi admin. Tugasnya nanti adalah mengatur pemberian kewenangan kepada operator, siapa saja nanti yang akan diberikan hak untuk melakukan operator, mengoperasikan, kalau dia menginput data, maka dia bisa mendelegasikan. Kemudian melakukan checking yang berapapun, tidak ada batasan jumlah di situ. Kemudian melakukan import data, kalau Bapak Ibu sudah memiliki data dalam bentuk Excel tadi, karena secara paralel kemarin juga katakanlah sudah dilakukan dan sudah ada dalam format Excel-nya sesuai dengan format surat edaran Kementerian PAN RB,
Maka data di Excel tadi bisa langsung diimport ke dalam database ini yang juga sudah ada di sistem. Kemudian setelah itu Bapak Ibu wajib memeriksa semua data yang masuk ke dalam sistem untuk memastikan sebelum diumumkan. Kemudian baru melakukan pengumuman, dan terakhir adalah mengunggah SPTJM berdasarkan data yang telah finalisasi dan telah mendapatkan masukan dari masyarakat. Dan lanjut, tenaga non-ASN-nya kemudian bisa melakukan pemutakhiran terhadap datanya melalui alamat pendataan strip non-ASN BKN Go ID, mulai dari mereka melakukan registrasi akun, termasuk dan pendaftaran, dan kemudian melengkapi, menyesuaikan data-datanya kalau ada data-data yang belum dimasukkan atau disampaikan oleh admin, kemudian melengkapi riwayat kerjanya kalau misalnya yang bersangkutan merasa perlu dilengkapi data riwayat kerjanya. Bagi tenaga non-ASN yang datanya belum terdaftar, maka dapat segera melaporkan kepada admin instansi untuk didaftarkan. Jadi ini tuh nanti segera laporkan ke adminnya untuk admin kemudian menyampaikan melalui sistem agar bisa ditambahkan data pendaftarannya. Nah, khusus bagi THK 2 yang belum menjadi calon ASN itu ditampilkan pada aplikasi di dalam aplikasi ini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal melihat siapa saja yang data THK 2-nya. Kemudian kalau mereka sudah meninggal dunia atau pindah bekerja ke instansi lain atau sudah tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan atau mengundurkan diri atau hal lain, maka wajib melaporkan di aplikasi tenaga non-ASN dengan mengklik pada menu lapor THK 2. Ini adalah untuk merubah status yang bersangkutan apakah dia menjadi THK 2 atau tidak THK 2 lagi. Dan instansi wajib melakukan konfirmasi keaktifan data THK 2 ini sebelum didaftarkan sebagai tenaga non-ASN pada instansinya. Dan bagi tenaga kategori 2 yang sudah pindah instansi, maka kemudian wajib diusulkan melalui mekanisme lapor ini untuk dipindahkan instansinya. Misalnya tadinya bekerja pada Dinas Pendidikan dan Olahraga misalnya. Kemudian sekarang sudah pindah menjadi bekerja pada Dinas Sosial. Maka tentu Bapak di database-nya THK 2 karena tidak boleh dilakukan updating, di database-nya BKN masih tercatat sebagai bekerja di Dinas Pendidikan dan Olahraga. Padahal sebetulnya yang bersangkutan sudah di Dinas Sosial misalnya. Maka Bapak Ibu wajib mengklik menu lapor untuk memastikan bahwa yang bersangkutan memang masih aktif dan tetapi sudah pindah kerja dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Lanjut. Terus ini beberapa dokumen yang nanti harus Bapak Ibu upload di sistem. Pertama terkait dengan SK atau kontrak kerja yang pembayarannya melalui mekanisme APBN atau APBD dan minimal 1 tahun masa kerja dan masih aktif sampai saat ini. Kemudian bukti pembayaran atas tenaga non-ASN melalui mekanisme APBN APBD tadi yang atas dasar SK tadi. Jadi ada bukti potong bayarnya. Kalau Pak Wahyu ini mantan Kepala Biro Keuangan tahu persis itu. Jadi Bapak Ibu pasti tahu persis apa yang dimaksud dengan bukti bayar tadi. Kemudian ijazah, bukti lulus pendidikan yang dimiliki, itu dilakukan updating oleh instansi dan kemudian oleh tenaga non-ASN-nya mereka kemudian bisa membuat akun. Dasarnya adalah kartu tanda penduduk, kemudian ada pas foto terbaru, ijazah pendidikan yang dimiliki, serta melakukan registrasi untuk melengkapi riwayatnya. Baik itu terkait dengan SK, bukti pembayaran, dan segala macam. Nah, untuk sistem mau langsung didemokan atau gimana Pak Abah? Atau nanti setelah? Oke, jadi itu mungkin beberapa hal yang dapat kami sampaikan Pak Deputi SDM, Pak Abah, dan seluruh teman-teman yang hadir pada kegiatan pagi hari ini. Kami tentu yakin banyak sekali pertanyaan yang nanti akan Bapak Ibu ajukan, tetapi mudah-mudahan setelah Bapak Ibu melihat sistemnya, sebetulnya begitu ada di sistem, ya kerumitan yang Bapak Ibu bayangkan tadi akan terjawab dengan sendirinya. Karena pertama, manualnya sudah kami siapkan di situ, FAQ-nya juga sudah kami siapkan di situ, kemudian juga termasuk
Kalau dia tenaga honorer K2, orang-orangnya juga sudah kami tampilkan di situ, yang data yang tidak boleh diupdate tadi, Bapak Ibu hanya tinggal melakukan verifikasi atas data-data tadi. Itu saja dari kami, Pak Alex, Pak Deputi, Pak Abah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Deputi tadi. Saya kira nyambung ya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Deputi SDM gitu, kemudian disambut tadi secara teknis tadi beberapa item dan poin yang sudah disampaikan oleh Pak Deputi Inka. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian nanti setelah ini dari apa yang sudah dipaparkan mungkin nanti akan ada pemaparan sekaligus juga demo yang secara teknis bisa Bapak ikuti tahap pertahapannya lah kurang lebih ya. Nanti kita akan buka tanya jawab, nanti kita akan berikan kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya gitu ya, dan memang nanti setelah acara ini pun Bapak Ibu juga bisa langsung berhubungan dengan BKN kaitan dengan proses teknis pendataannya. Nah, oleh sebab itu izin Pak Deputi, Pak Alex, Pak Armen, kami akan serahkan untuk kegiatan demo teknisnya ini kepada tim teknis ya, baik dari Menpan maupun dari BKN ya. Mungkin dari BKN kami serahkan kepada Mas Surya ya bersama tim ya dari BKN. Saya kira itu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Pak Deputi, Pak Alex, Pak Sarmen, Pak Deputi atas kehadirannya dan arahannya. Kami serahkan selanjutnya kepada timnya Mas Surya dan tim ASI.